tentang neraka, itu Allah selalu bertanya, apa? Kamu tahu tak apa itu neraka itu? Misalnya tentang neraka Humazah, tentang neraka Jahanam. Semua Allah selalu begitu. Misalnya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna lahu akhladah kalla la yumbadanna bi khutamah wa ma adraka mal khutamah. Nah, itu kan pasti pertanyaan gitu. Wa ma adraka mal khutamah. Apa neraka khutamah itu? Mesti begitu. Di ayat lain juga banyak begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu seperti pertanyaan retorik ya. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab lagi. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab lagi. Maksudnya bagaimana? Allah tahu bahwa kita tidak tahu. Saya ulangi. Allah tahu bahwa kita tidak tahu. Tapi Allah tetap bertanya, kamu tahu tak apa neraka khutamah itu? Kamu tahu tak apa neraka sakor itu? Nah, pertanyaan itu diulang untuk meyakinkan kita bahwa betapa pentingnya pengetahuan tentang neraka itu. Betapa pentingnya kita yakin akan adanya neraka itu, dan lebih utama betapa pentingnya kita takut akan neraka itu. Yang keempat, betapa pentingnya kita menghindari neraka. Empat pentingan Allah mengulang-ulang itu. Pertama adalah kenapa Allah bertanya sesuatu yang jelas kita tidak tahu. Ya. Pertanyaan apa? Wa ma adraka mas-saqar. Kamu tahu tak neraka sakor itu apa? Diulang, padahal kita jelas tidak tahu. Allah bertanya itu untuk 4 kepentingan. Yang pertama adalah Allah hanya ingin menegaskan betapa pentingnya kita tahu apa neraka sakor itu. Yang kedua, betapa pentingnya kita tahu, kita yakin apa neraka sakor itu. Ada neraka sakor itu. Ada, benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah betapa pentingnya kita takut akan neraka sakor itu. Ya, kalau Allah menjelaskan kengeriannya, tetap membuat kita takut. Ya kita harus takut. Kalau kita tidak takut, seperti ceramahnya orang-orang tidak perlu takut, itu cara halus setan itu. Sealim apapun orangnya, itu cara halus setan itu. Nabi Muhammad, para nabi, para sahabat itu kalau dengar tentang neraka menangis. Lah kok terus sekarang katanya ada yang hanya siapa ahli agama terus karena saking alimnya sampai enggak, itu gimana? Berarti enggak. Nah, ini Allah ingin menegaskan itu. Wa ma adraka mas-saqar. Lalu yang keempat adalah kepentingannya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita menyusun rencana, langkah, perilaku, akhlak, ibadah untuk menghindari neraka itu. Sekali lagi, langkah penting menghindari neraka itu. Ya, itu terpenting yang keempat ya justru itu, untuk menghindari neraka. Nah, kalau kita lihat dulu ya, sekarang ini makin ke sini itu kengerian neraka untuk menghindari itu. Boro-boro untuk yakin dan takut, ingin tahu. Sekarang malah dibikin bercandaan nih neraka itu. Dibikin bercandaan. Dan bercandaan para artis atau orang awam itu diaminkan oleh para penceramah dengan dibikin bercandaan oleh para penceramah. Ya. Apapun meskipun orang kemudian itu kan cara saja, metode untuk dakwah. Sebentar. Metode dakwah itu justru harusnya membuat kita itu sedih dan gembira. Gembira ketika kita diterangkan tentang surga, tentu harus metodenya dengan bercanda, dengan penuh syukur, dengan ketawa, dengan senyum. Begitu saya setuju. Ya toh? Agar membuat orang tertarik, agar membuat orang pengen seperti itu dengan analogi-analogi yang ya ayo kalau bercerita tentang surga.
Tapi ketika bicara tentang neraka, jangan sekali-kali pernah memakai metode dengan bercandaan. Tidak bisa, lur. Tidak bisa. Nah, ini yang disebut dengan Quran. Isinya adalah basyiron wa nadhiron. Basyiron pemberi peringatan, keras tentunya. Wa nadhiron, basyiron pembawa kabar gembira, ya, yang penuh dengan kenikmatan surga itu, lalu nadhiron dengan peringatan. Jadi kayak stick and carrot, kayak reward and punishment, gitu loh. Stick itu alat pukul, carrot itu wortel untuk penyemangat. Iya begitu. Kayak reward itu adalah penghargaan, punishment itu adalah hukuman. Jadi ada keseimbangan lah. Gimana kalau seluruh materi agama dibawakan dengan bercanda, dengan hahaha, ya ndak masuk, ndak bisa, ndak begitu caranya. Saya sepakat ketika sesekali kita harus bercanda, harus kita selingi dengan juk-juk sesekali, iya, memang harus begitu. Tetapi kalau urusan tentang akhirat, tentang ancaman disampaikan dengan bercanda, kehilangan substansi. Meskipun mungkin orang akan mengerti tentang pengetahuan, saya ulangi, pengetahuan mungkin ya, tetapi tentang perasaan tidak dapat. Coba sampean ya, saya melihat misalnya orang di dunia aja lah, dalam hal film-film aja lah. Di film-film itu, kalau misalnya kengerian itu disampaikan dengan bercandaan gitu, ya nggak dapat feel-nya. Nggak dapat. Ya. Jadi, misalnya penjahat ngomong, nanti kamu saya bunuh ya, nanti saya bunuh ya. Ini gimana? Ya orang takut lah. Sama, ini kan begitu. Neraka itu diancamkan kepada orang-orang yang hendak atau sedang melakukan berbuat dosa. Lah kalau ancamannya itu kemudian dengan biasanya kengeriannya la tubqi wa la tadhar. Neraka sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya apa? Tidak membiarkan satupun tersisa. Tidak membiarkan satupun terlewatkan orang yang memang harusnya disiksa di situ. Tidak bisa sembunyi intinya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ini, lawahatul lil bashar. Dia yang menghanguskan kulit manusia. Ada yang sampai menguliti kulit manusia. Telur. Ayolah, ya. Semelarat-melaratnya kita di dunia. Misalnya ya, karena mengikuti agama, karena taat pada perintah Allah, lalu kita takut bahwa kita akan makan, atau kita khawatir dicaci tetangga, dihina teman, atau kita khawatir tampak bagaimana di komplek perumahan atau di desa, kalau kita nggak ikut berkejaran berburu harta itu. Lah sampean ya, saya sampean semua ini, kalau seandainya pun melarat misalnya, seandainya pun tidak punya harta, tidak punya jabatan, menjadi orang yang benar-benar termarginalkan misalnya, saya mau tanya nih, apa sakitnya? Maksud saya begini, dibandingkan dengan melaratnya akhirat tadi, tidak ada apa-apanya tuh, tidak ada apa-apanya.
Semelarat-melaratnya orang di dunia, makannya masih nasi, minumnya masih air. Lalu semelarat orang di akhirat, yang kemarin sudah kita bahas berkali-kali itu, minumnya nanah campur darah. Kemarin itu adalah hakoh. Nanah campur darah. Timah. Makannya sekali dikasih makan dikasih duri zakum itu dalam suatu ya zakum. Duri zakum itu duri yang kalau dimakan di dalam itu hidup dan merusak, merobek-robek perut. Nanti kalau kemudian misalnya duri zakum sudah bosan atau apa diganti dengan daging busuk. Nah, hal kayak gini diberikan ketika manusia istirahat dalam tanda kutip disiksa di dalam neraka karena haus, dibawa ke atas neraka dan dikasihkan itu. Ya sama aja siksaan juga akhirnya. Lah kayak gini kok. Dan itu pasti akan terjadi. Nah, kita jangankan dulur ya, mempersiapkan langkah untuk menghindarinya. Yakin aja enggak kita. Ayo tak diraba diri masing-masing. Diraba diri masing-masing. Maksud saya nggak usah ngeraba orang lain. Diraba diri masing-masing saja. Itu loh. Kita belum yakin bahwa akhirat atau dalam anda ini neraka itu nah ini yang ayo kita yakin. Makanya Pak Guru Mokhtar ya dulur ya, guru kita di SPMAA ngajarin kita di TPB 3 itu kan menanamkan keyakinan ya toh, menanamkan keyakinan dunia akhirat. Maksudnya apa? Di dunia kita udah yakin ya, memang yakin dunia ini ya memang ada, kelihatan, bisa dirasakan panca indera. Tapi yang akhirat ini belum, sehingga perlu ditanamkan minimal sampean dan saya di dunia ini. Kalau bisa ya harus lebih yakin akhirat. Tapi minimal ini, ya yakin akhirat itu senyata dunia ini. Gitu. Nah kalau saya yakin dengan dunia ini artinya ketika kita kemudian melihat melarat dunia, ya kita yakin bahwa melarat akhirat itu jauh lebih dahsyat. Neraka maksud saya. Ketika kita gandrung terhadap kemewahan dunia yang ditawarkan, kita itu juga begitu gandrung dengan kemewahan yang ditawarkan Al-Waqiah, Yasin, maupun Ar-Rahman. Ayat-ayat itu, gitu loh. Sehingga kita akhirnya selalu, saya sering bilang di dalam kajian ini, sering bilang, milikilah dua di dalam ruang beranda kalbu hati kita itu. Anggap hati kita itu adalah seperti kamar paling private dari kita misalnya. Ya. Private dari kita itu. Kemudian kita harus paham juga bahwa yakin itu tidak hanya sekedar yakin, tapi itu tadi mencoba menghindari. Demikian pula ketika kemewahan yang ditawarkan dalam surat ini, kita itu ketika melihat keyakinan biasa kelihatan kan di segala macam itu. Nah kita itu yakinnya itu yakin ketika kita melihat dunia ini. Jadi kalau ada di dalam pikiran kita, di kamar kita itu ada dua gambar, kita itu selalu melihat gambar ini melarat dunia, mewah dunia, mewah surga. Sehingga kita selalu melihat dua-duanya itu. Gitu dulu.
Nah, maka ketika melihat neraka yang diceritakan Allah sampai ngototnya begitu Allah lewat Nabi Muhammad SAW, itu begitu. Sehebat-hebatnya di dunia, coba toh, dulur yang lagi rawame ini loh. Lagi rawame itu loh. Dapat yang tinggi, bertabur bintang, runtuh, belum sampai di akhirat. Ya toh? Saya tidak menyoroti orang per orangnya. Saya menyoroti fenomenanya untuk kita pelajari. Bahwa tidak ada yang abadi. Tidak ada dulu, tak ada yang abadi. Wis talah. Saya cuma bisa ngomong gitu ya sama dulu-dulu semua ini. Karena dakwahnya iblis dajjal itu tiap hari. Maka saya utun itu apa ya? Telateni untuk selalu ngajak dulur-dulur di sini. Jangan bosan ya. Jangan bosan dengan ajakan ini. Serius. Karena setan juga tidak bosan untuk ngajak sampai kepada meremehkan neraka, ya, tidak takut neraka, kepada tidak kepincut surga. Saya ulangi. Setan tidak bosan-bosan untuk membisikkan kepada sampean semua tidak takut neraka, tidak kepincut surga. Ya. Itu. Nah, maka saya semaksimal saya mampu di hutan, di mobil, di rumah, di masjid, dimanapun saya berada, dampingi sampean untuk ngajak, ayo takut neraka, ayo kepincut surga. Takut neraka itu simbol dari kita itu takut murka Allah. Kepincut surga itu simbol dari kepincut ampunan dan ridho Allah. Simbolnya aja. Tapi kita harus punya simbol-simbol itu. Sama, kita itu arahnya ke kiblat itu bukan karena menyembah Ka'bah. Tapi memang butuh simbol-simbol itu. Tapi jangan bikin simbol sendiri loh ya. Simbol yang sudah dibikinkan Allah. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Masukkanlah aku ke nerakamu jika aku beribadah karena takut nerakamu. Jangan berikan aku surga jika aku beribadah karena ingin surga. Enggak ada begitu. Nabi Muhammad enggak pernah ngajarin. Enggak pernah ngajarin gitu. Ya. Jadi hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah, kita berdoa aja. Oh jelas. Nas'aluka itu ya. Dalam kita itu kalau mau buka puasa, Tuhan diajarkan. Doa Rasulullah itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan jelas. Nas'aluka kami meminta ya Allah kepadamu al jannata surga. Wa na'udzubika dan aku berlindung kepadamu ya Allah minan neraka. Ya, ke sana dulu. Neraka itu digambarkan alaiha ada asyar. Di atasnya ada 19 malaikat. Wallahu a'lam seperti apa 19 itu enggak usah debat di situ, juga enggak usah diperdalam tentang pengetahuan itu karena yang tahu hanya Allah. Tetapi yang perlu kita tahu adalah bahwa di salah satu kejadian Islam ketika Nabi Muhammad SAW naik dan melewati neraka, melewati surga. Nah, di samping neraka itu ada malaikat yang Nabi Muhammad tuh, dia senyum, enggak apa. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril,
Wahai Jibril, tadi kok ada seperti malaikat, tapi dia tersenyum, malaikat Malik. Nah, sehingga apa? Malaikat itu kan identik dengan hal yang indah, yang rupawan. Tapi Allah menciptakan untuk malaikat penjaga neraka itu justru tanpa senyum. Karena kengerian yang ada di dalamnya. Maka harusnya kita memperingatkan neraka itu tidak dengan senyum. Itu loh, mewakili malaikat Malik. Ketika kita mengkhabarkan menjadi sales surga, ngiming-ngiming manusia akan masuk surga. Ya, kita harus dengan seperti Tuhan. Nah, saya ini sedang melewati ini loh, melewati gedung-gedung tinggi, zaman lihat nih. Mungkin karena pas pagi ya jadi. Tapi kalau pas malam gitu kan kelihatan kemegahannya. Nah, di satu sisi orang begitu melihat kemegahan-megahan itu, tapi di satu sisi sampean kemudian lihat kayak gini, misalnya tentang mobil yang depan itu kan kalau nggak salah Alphard Transformer itu, misalnya kayak perjalanan saya selama menembus 3 pulau, Bali, Jawa, Sumatera, itu kan yang sebagian di Jawa kan lewat tol ya. Nah, lewat tol yang di Jawa ya. Nah, itu kan ada Raja 4 lah. Kan dengan begitu. Kemudian kadang sekali ada Alphard yang melewat itu. Gedung mewah, tinggi, atau rumah-rumah yang megah. Kemudian kita nawarkan surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, deso banget loh. Nah, lebih indah tuh. Itu balal akhiratu khairul laka minal. Apa yang tampak nanti di depan lebih baik daripada yang di belakang itu, yang sudah lewat di dunia ini. Sementara neraka juga begitu. Kita mungkin selama ini dingerikan oleh cibiran orang. Kalau kita miskin, kita tidak punya jabatan, kita akan direndahkan, kita akan dibuat kalah-kalahan dan sebagainya. Kengerian itu yang ditampakkan. Sementara kengerian neraka dibikin guyon. Nah, ini yang kebalik ya. Nah, sekarang ayo kembali kepada memiliki dua. Jadi tidak saya ajak untuk satu aja, dua gambar dunia. Saya rasa itu dulu. Silakan. Ini saya sedang membelah kota Jakarta. Sudah di Jakarta ini. Masya Allah. Gimana Pak Mukhlis? Sudah di Jakarta ini. Alhamdulillah. Tadi. Alhamdulillah. Ini Gus dari saya Gus. Saya hanya saya mengenai neraka ini. Ada yang bilang kalau di neraka itu Allah ridho nggak ngerasain panas. Contohnya pada waktu Ibrahim dibakar tidak merasakan panas. Itu bagaimana Gus keterangannya? Terima kasih Gus.
Jadi fungsi neraka itu untuk menyiksa. Fungsi neraka itu untuk menyiksa. Allah ridho itu maksudnya Allah ya memang memberikan kepada manusia itu kan kebebasan. Silahkan kamu memilih. Mau milih neraka atau milih surga itu kamu yang milih gitulah Allah itu. Jadi yang dimaksud ridho itu bukan kemudian Allah memberi ridho dalam arti ini keliru ya. Ridho dalam arti itu mempersilahkan dengan ridho dalam arti merestui itu beda ya. Dan ke neraka atau ke surga itu Allah sambil memberitahu di ayat itu. Ketika wahadena hunajutai, aku berikan kamu pilihan dua jalan, gitu kan? Tapi Allah kemudian menambahkan falak tahamal aqobah. Kenapa jalan yang sulit yang menuju surgaku? Sehingga sesungguhnya Allah itu hanya ingin agar manusia ke surga. Tetapi Allah juga, kamu mau memilih neraka ya aku beri kebebasan. Pemberian kebebasan ini bukan dalam konteks ridho, yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa? Karena dimaksud ridho itu hanya yang masuk surga. Apa dasar saya? Allah perintah ke surga itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang-orang yang jiwanya tenang, tidak gerangsang, tidak rakus terhadap dunia yang dipanggil terhadap inilah kepatuhan sini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah di neraka itu fungsinya itu tidak orang neraka yang tidak ada. Saya belum tahu minimal. Dari siksa manusia dengan memerintahkan api untuk ya narukuni barta wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni jadilah kamu bardan itu dingin, wassalaman, dan selamat ala Ibrahim atas Ibrahim. Jadi aslinya dia panas, tapi Allah memerintahkan agar tidak panas. Itu konteksnya justru Allah sedang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan manusia. Nah, padahal Allah menciptakan neraka itu untuk menyiksa manusia dengan niatnya Allah sendiri. Siapa yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah? Tidak ada. Itu. Jadi saya kurang sepakat dengan pendapat itu. Juga yang tidak menemukan dalil Allah ridho sehingga manusia tidak panas. Saya belum menemukan dalil itu. Ngaten Pak Mukhlis. Terima kasih guys. Ini kayaknya banyak juga dulur-dulur yang belum bisa gabung, kayak Pak Lekdul tadi sudah 2 hari belum bisa gabung karena tidak tahu ada link baru ya. Nah, saya kasihan dulur-dulur yang mungkin juga nyari, jadi tolong diberikan kepada mereka juga. Ini tadi Pak Lekdul kemudian saya masukkan ke grup ini. Nah, yang belum masuk grup ini silakan diberikan undangan grup ini biar ngeklik langsung masuk sendiri karena saya tidak punya nomor-nomor mereka ya. Ya. Kasihan yang pengen ikut tapi enggak tertautkan linknya. Ada lagi? Oke, kalau ada. Siapa ini? Mas Muhammad Suharto, ada yang mau tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Ayo, ada istilah begini di hadis itu. Fattaqunnar. Gimana? Ada istilah fattaqunnar. Takutlah kalian kepada neraka.
Itu perintah Nabi itu. Ya, jadi ayo kita bendengi. Jelas Quran untuk menyatakan ini untuk membantah orang-orang yang suka meremehkan neraka. Anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Tuh Allah jelas dalam ayat. Itu kan kita disiplin untuk menjaga diri, menjauhkan dalam konteks takut kita, ya. Jagalah, hindarkanlah, waspadalah, takutlah kamu terhadap naro. Siapa yang kamu angfusakum dan keluarga kita dulur dari jilatan api neraka. Tidak ada ridho Allah dalam neraka dan tidak ada keringanan dalam neraka. Bahkan seandainya orang bilang tidak apa-apa, semua orang akan masuk surga, tapi meskipun di neraka untuk beberapa saat, jangan meremehkan beberapa saat. Karena seandainya tangan kita di atas api hanya beberapa detik saja sudah sakit, apalagi beberapa saat di neraka. Padahal api di dunia ini itu nggak ada apa-apanya. Neraka itu puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan kali lebih panas daripada api di dunia. Bisa dibayangkan, kalau bilang ya. Jadi jangan ikut-ikutan terhadap yang suka meremehkan ancaman Allah. Ayo kita takut dengan cara apa yang 4 hal tadi. Yakin, ya tahu, yakin, kemudian mencoba untuk menghindari dengan berbagai macam upaya ibadah. Kalau merahmati kita dalam siratal mustaqim akhir. Allahumma syarifal qulub syarif qulubana syarif qulubadin mahdi jamaah. Rabbana amana faghfirna ma idin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana warhamna anta walana fansurna 'alal kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Rabbana waj'alna muslimin laka wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warhamna bil Qur'an.